cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Selamat datang di Cerita Dongeng. Yuk kita bercerita tentang dongeng. Legenda Keong Emas. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik, bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan tanpa kekurangan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Kertamarta. Pangeran tersebut merupakan Raden Inu Kartapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Candrakirana dan sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Candrakirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dan dengki. Sebab Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya dibandingkan saudara perempuannya tersebut. Dewi Galuh pun gelap mata, hingga akhirnya ia pergi ke kediaman penyihir dan meminta bantuannya untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan mengerikan, sehingga nantinya akan dijauhi oleh Raden Inu. Sang penyihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Tidak lama kemudian, Candrakirana berubah menjadi keong emas, lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati mencari ikan dengan jala di sungai. Tanpa disadarinya, keong emas tersangkut di jala nenek tersebut dan dibawanya pulang. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai. Tapi malang nasibnya, karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalanya. Sang nenek lalu pulang dengan perasaan sedih. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat banyak sekali macam makanan sudah tersedia di tempat makannya. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasakkan semua makanan itu untuknya? Kejadian tersebut ternyata terjadi setiap hari, sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi sebelum pergi ke sungai, nenek berusaha mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Lalu betapa kagetnya nenek melihat seekor keong emas berubah menjadi wanita cantik. Ia pun pergi menyapa wanita cantik tersebut. "Siapakah kamu, wahai putri cantik, dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. "Aku adalah putri kerajaan yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku, karena ia merasa iri kepadaku," kata keong emas yang merupakan wanita cantik itu. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu tidak mau diam saja ketika tahu Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya kemana-mana. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu ia menolongnya dan mencoba memberikan makan kepada kakek itu. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Kakek kemudian mengetahui tentang tujuan Raden Inu dan memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Candrakirana. Raden Inu segera berjalan menelusuri hutan, dan setelah berhari-hari
Akhirnya ia menemukan Candrakirana yang sedang berada di sebuah gubuk yang sangat reot. Karena sepasang kekasih itu telah bertemu, maka kutukan dari sang penyihir pun menghilang karena perjumpaan itu. Raden Inu kemudian memboyong tunangannya bersama nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh kepada Raja Kartamarta. Raja kemudian meminta maaf kepada Candrakirana, dan sebaliknya Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, dia melarikan diri ke hutan. Hingga akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah. Dan mereka kini bisa hidup untuk bahagia selama-lamanya. Nah, itulah tadi akhir dari cerita Keong Emas. Pesan moral dari cerita ini yaitu berbuat baiklah kepada semua orang, karena kebaikan akan membawamu pada keindahan, sedangkan kejahatan akan membawamu dengan kesengsaraan dan penyesalan. Sebelum berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar kita bisa berdongeng di cerita-cerita berikutnya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.